Irfan Hakim tak kuasa menahan air mata ketika mengenang detik-detik terakhir bersama Empo Alpa. Di hadapan awak media, ia bercerita dengan suara bergetar, napas terengah, dan sesekali terhenti karena tangis sesenggukan yang tak bisa ditahan. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab, dan setiap kata yang keluar terasa berat seolah menanggung beban yang tak terkatakan. Menurut Irfan, sebelum menghembuskan napas terakhir, Empo Alpa memintanya untuk memaafkan segala kesalahan yang mungkin pernah ia perbuat. Permintaan itu disampaikan dengan suara lirih, penuh kelembutan, namun sekaligus menusuk hati. Irfan mengaku tak sanggup menatap mata sahabatnya kala itu, karena sorotnya seakan memberi salam perpisahan. Tak berhenti di situ, Empo Alpa juga mengucapkan terima kasih mendalam atas semua bantuan dan dukungan Irfan selama ini, terutama sejak dirinya jatuh sakit. Kata-kata itu menjadi pesan terakhir yang membekas dan terus terngiang di telinga Irfan, membuat hatinya hancur seketika. Presenter dan komedian yang dikenal dengan gaya bicara khas Betawi itu meninggal dunia pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, pukul 8.15 waktu Indonesia Barat setelah 3 tahun mengidap kanker yang disembunyikannya dari banyak orang. Kabar duka pertama kali disampaikan langsung oleh Irfan Hakim yang menjadi rekan kerjanya di FYP Trans TV. Raffi Ahmad kemudian membenarkan kabar tersebut. Dalam tayangan pagi FYP Trans TV, Raffi mengungkapkan bahwa Empo Alpa selama ini tidak ingin merepotkan siapapun, bahkan sahabat terdekat sekalipun. Dia enggak mau ngerepotin, jadi selalu ngerahasiain kankernya, ujar Raffi dengan wajah muram. Irfan dan Raffi yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit tidak bisa menyembunyikan rasa kehilangan. Mereka bergegas menemui keluarga, namun tak sempat lagi melihat senyum terakhir Empo Alpa. Hari ini, Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, Empo Alpa telah meninggalkan kita semuanya karena sakit, kata Irfan dengan suara parau. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah Empo Alpa akan dimakamkan pada hari ini juga. Kehilangan sosok yang dikenal ramah dan humoris ini meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan tanah air. Empo Alpa yang memiliki nama asli Nina Carolina selalu dikenal membawa tawa di setiap kesempatan. Perjalanan karir Empo Alpa begitu unik. Ia melejit melalui berbagai program televisi, termasuk FYP Trans TV, yang mempertemukannya dengan banyak selebritas papan atas Indonesia. Namun di balik layar, ia adalah sosok sederhana yang tak pernah mengeluh soal sakit yang menggerogoti tubuhnya. Raffi Ahmad menegaskan bahwa kanker payudara yang diderita Empo Alpa berhasil ia rahasiakan selama 3 tahun. Bahkan kepada sahabat terdekatnya sekalipun, ia hanya berkata sedang lelah atau tidak enak badan, tanpa memberitahu penyakit yang sebenarnya. Jauh sebelum kabar duka ini mengguncang publik, Empo Alpa sempat membawa kebahagiaan besar ke rumahnya. Pada akhir 2024, ia melahirkan bayi laki-laki kembar yang diberi nama Rafa Ahmad Darmadina dan Raffi Ahmad Darmadina. Keduanya ia beri ASI eksklusif, meski dengan perjuangan yang tak mudah. Empo Alpa pernah bercerita bahwa menyusui anak kembarnya sekaligus adalah tantangan luar biasa. Ia harus menemukan cara agar keduanya mendapat asupan ASI yang sama. Sulit banget menyusui 2 anak kembar. Tapi gue punya trik, kanan buat abang, yang kiri buat adiknya. Diselang-seling gitu, ucapnya sambil tertawa kala itu. Ia tidak pernah mematok waktu kapan akan menghentikan pemberian ASI. Baginya, selama anaknya membutuhkan, ia akan terus memberikan. Biar bagaimanapun anak saya harus merasakan ASI karena itu bagus buat imun dan kesehatannya, ujarnya. Perjuangan itu membuat bobot tubuh anak kembarnya terus bertambah dengan sehat. Selain Rafa dan Raffi kecil, Empo Alpa memiliki 2 anak lainnya, Sherly dan Al-Fatih. Kehidupan keluarga yang hangat dan penuh kasih selalu ia tampilkan di media sosial, membuat banyak penggemar merasa dekat dengannya. Lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1987 di lingkungan Betawi asli, Empo Alpa tumbuh dengan budaya yang kental. Sebelum dikenal di televisi nasional, ia menghibur masyarakat lewat panggung-panggung hajatan di kampung. Logatnya yang ceplas-ceplos dan spontan membuatnya cepat dicintai. Namanya melejit pada 2018 setelah video curhatnya yang ingin diajak ke minimarket viral di media sosial. Dari situ, ia mulai diundang ke berbagai program televisi nasional dan akhirnya menjadi bintang tetap di banyak acara hiburan. Selain dikenal piawai melawak, Empo Alpa juga menunjukkan bakat bermusiknya. Ia merilis beberapa single seperti Kal pada 2018 dan Matiasa pada 2020.
Di media sosial, ia aktif membagikan konten lucu yang dekat dengan keseharian masyarakat, lengkap dengan bahasa Betawi khas dan ekspresi wajah yang kocak. Banyak yang menilai Empo Alpa sebagai penerus tradisi komedi Betawi yang memadukan humor segar dengan kritik sosial ringan. Meski di panggung selalu ceria, kehidupan pribadinya dikenal sederhana dan penuh rasa syukur. Ia selalu dekat dengan keluarga dan kerap melibatkan mereka dalam aktivitas sehari-hari. Kini, semua keceriaan itu tinggal kenangan. Tangis Irfan Hakim saat mengingat pesan terakhir Empo Alpa menjadi bukti betapa dalamnya persahabatan mereka. Dunia hiburan Indonesia kehilangan sosok yang bukan hanya lucu di layar, tetapi juga berhati mulia di balik sorotan kamera. Kepergian Empo Alpa meninggalkan luka mendalam, namun juga jejak kebaikan yang tak akan dilupakan. Para sahabat, penggemar, dan keluarga besar dunia hiburan tanah air kini hanya bisa mendoakan, semoga tawa khasnya tetap hidup dalam ingatan semua orang yang pernah mengenalnya.